Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sisatsu bukan review teman-temannya. Dan ya teman, seperti yang kalian lihat, ini adalah satu lagi video bukan review teman-teman. Setelah kemarin ada minggu lalu kita sudah bukan review untuk Ultraman Arc. Ini adalah salah satu juga bukan review yang pernah ku bikin dan hilang bersama channelku yang lama teman-temannya, yaitu adalah bukan review Baku Age Sentai Boom Boom Ja. Don't stop, boom boom, don't stop, the boom boom. Oke, teman-teman. Jadi alasanku untuk membuat lagi series bukan review, untuk membuat video bukan review lagi untuk series-series sebelumnya, selain untuk uh, nge-hypein teman-teman kembalinya apa channel ini, konten Tokusatsu di channel ini dengan, of course, harusnya pas videonya tayang, Theo harusnya udah tayang teman-teman, karena ini aku record bulan Juni dan pasti uploadnya setelah ARC. Dan ARC kan aku upload, harusnya aku upload itu bulan Juli tanggal 5 atau tanggal 6, lupa aku teman-teman. Jadi intinya ini ya seminggu setelah otomat ARC. Artinya harusnya waktu kalian nonton video ini ya Ultraman Theo harusnya udah sampai episode 2 minimal, kalau nggak episode 3. Ini ya begitu teman-teman ya. Nah, dan jadi saat itu karena aku nggak, aku tuh ingin sharing teman-teman pendapatku tentang seri-seri yang pernah aku tonton dan yang menurutku aku suka. Jujur, dari 4 konten yang aku tonton, yang akan aku bikin untuk buka review, yaitu ada Boom Boom Ja, Arc, Omega, dan Gabu. Gue suka semua. Gue suka semua. Aku suka Boom Boom Ja, aku suka Arc, aku suka Kamen Rider, dan aku suka dengan Ultraman Omega. Makanya aku akan bikin 4 itu teman. Untuk ya, untuk memberikan apa ya, kayak ini tuh sebuah hal yang aku suka teman-teman. Karena kenapa ya, harusnya kalian tahu ya kenapa Boom Boom Jet dan Omega itu jadi side favoritku, karena kalian lihat di atas ada Boom Violet dan juga Omega teman-teman. Tapi kan di situ juga ada Neji Sparrow kan. Tapi aku gak akan bikin bukan review Commander Beats teman-teman. Dan Neji Sparrow ya aku suka karakternya, but untuk series itu sendiri jujur aku kurang, bukan aku nggak suka ya, aku kurang suka. Aku lebih prefer series yang lain dibandingkan Kids. Ibaratnya aku lebih suka Saber, aku lebih suka Zero One, aku lebih suka Cuff, ya tapi kecuali Gocap dan Revice ya. At least aku lebih suka Kids daripada Gocap sama Revice. Tapi kalau dibandingkan dengan, bahkan dibandingkan Zero One, menurutku aku lebih prefer Zero One sedikit daripada si Kids ini. Tapi kalau dibandingkan sama Saber dan Cuff, ya tentu saja Saber dan Cuff menurutku yang paling bagus untuk sekarang. Dan Z kemungkinan besar menyusul teman-teman. Karena menurutku juga sekarang Z masih dalam tren positif. At least itu menurut pendapat pribadiku ya. Dan untuk Sentai, nah untuk series yang belum tamat kayak Z dan juga Gaban. Untuk Z, karena aku masih nonton teman-teman, aku akan bilang aku pasti bikin Z bukan review teman-teman. Tapi untuk Gaban mungkin aku akan bikin, tapi aku nggak akan bikin secepat itu teman-teman. Misalnya dari informasi yang kita dapat tentang Omega Horde, kita tahu pasti Gaban itu bakal tamatnya bulan Juli teman-teman. Tapi kemungkinan besar nanti bukan review dari Gaban itu bakal bareng dengan Z yang kemungkinan besar bakal ada di Agustus, karena ingatku, correct me if I'm wrong, tapi harusnya Z itu tamat sekitaran bulan Agustus atau September teman-teman, sebelum series baru itu Kamen Mid dimulai. Sedangkan Gaban akan tamat lebih cepat, jadi di bulan Juli nanti, tapi di bulan Juli akhir. Untuk Gaban ya telat. Nah, satu lagi yang aku pernah bilang ini di video, bukan di video yang lain juga, itu Ultraman Art kalau nggak salah, itu adalah Gojuja. Jujur, Gojuja itu adalah salah satu Sentai 2020 ke atas yang aku kurang suka. Oke, okay?
Dan aku ngedrop itu di episode puluhan lah, belum sampai 20, kan masih belasan. Nah, episode belasan puluhan. Masih episode belasan aku udah ngedrop karena I lost interest gitu kan. Tapi ya akan kuusahain juga untuk bikin teman-teman. Tapi aku gak janji untuk Gojuja. Tapi untuk Gaban, aku bisa bilang aku janji teman-teman ya. Cuman agak telat kalau Gaban. Kalau Gojuja aku gak berani janji. Cuman aku usahakan untuk Gojuja. Oke, jadi kita udah lama teman melenceng dari inti dari video ini, yaitu adalah bukan review untuk Baku Age Sentai Boom Boom Jah teman-teman ya. Oke, kita akan mulai seperti kalian ya, di series bukan review ini aku gak akan bilang kayak kelebihan dan kekurangannya itu secara berurutan. Mungkin akan kita mulai dengan apa yang aku suka teman-teman ya. Kalau kalian lihat di arc itu kan aku ini ya, maaf teman-teman ya, aku ini masih coba-coba di arc kemarin. Aku kan bilang kayak kelebihan dan kekurangan gitu kan, cuman di sini mungkin aku akan coba ubah formatnya ya, seperti yang kalian tahu itu karena kalau kalian nonton ini dari channel yang pertama teman-teman, aku sebenarnya udah bikin. Dan di konteks itu aku cuma ngobrolin gimana perasaanku nonton Bum Bum Cher ini dari minggu ke minggu. Oke, jadi yang aku suka dari Bum Bum Cher sudah pasti cast-nya. I love it teman-teman ya. Bahkan aku bisa bikin statement yang kamu mungkin kalian kaget kan ya, tapi Bum Bum Cher ini bisa banget menjadi ya Sentai dengan cast terbaik di 2020 ke atas. Oke. Okay? 2020 ke atas. Oke. Okay? Aku akan hold di situ. Karena jujur aku hampir suka semua cast-nya. Ya mirip-mirip seperti Don Brothers lah. Dan menurutku sekali lagi secara cast ini sudah upgrade dari King Oji. Wah, iya iya, aku tahu ini agak bold statement banget kalau bilang lebih bagus dari King Ozer. Cuma buat aku beberapa karakter King Ozer, terutama karakter utama, aku ada yang gak suka. Contohnya Rita. Ya aku tahu ini agak buat sampel juga, tapi aku kurang suka Marita teman-teman ya. Tapi selain Rita, aku hampir semuanya suka. Cuma menurutku ya Ritanya itu yang aku bisa bilang aku lebih suka Bubunjer secara keseluruhan ya, dari keseluruhan protagonis maksudku, daripada King Oja. Karena menurutku karakter yang kusuka terakhir atau protagonis ya, yang paling least favorite gitu ya, yang favorit tapi nggak yang favorit banget. Ibaratnya tiernya itu kalau kan ada enam kan, ada dengan ya dengan first dan six segalanya itu ada enam ya. Urutan keenam Bubum Jet, kalau aku bandingin dengan urutan keenam dari King Oja yaitu Rita, aku lebih suka urutan keenam dari Bubum Jet ini. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan Don Brothers, karena kan ya Don Brothers juga termasuk dalam itu. Well, ini agak susah. Menurutku emang yang tersusah itu ada di Don Brothers teman-teman ya. Karena aku juga suka hampir semua cast Don Brothers. Bahkan Zenkai juga. Walaupun ya Kikainoid gitu kan. Selain itu Kira Major, oh Kira Major itu tapi 2019 atau 20 ya? Tapi kan Kira Major nggak? Tapi kalau kita hitung Kira Major jujur aku juga hampir suka semua juga. Cuman kenapa menurutku Boom Boom Jar bisa yang paling oke buat aku. Aku bisa bikin statement gitu karena aku lebih menyenangkan nonton Boom Boom Jar dibanding yang lainnya. Ya ini adalah pendapat yang mungkin berbeda untuk orang-orang, untuk sesama orang. Tapi walaupun aku bilang Boom Boom Jar itu case-nya aku bisa bilang yang terbaik di 20 ke atas, 2020 ke atas. Tapi untuk saya favoritku, aku tetap memegang Zenkaiger teman-teman. Karena menurutku Zenkaiger ini lebih lengkap aku dapetnya. Dan kalau kita bandingin secara komedi juga menurutku Zenkaiger lebih lucu. At least menurutku ya. Jadi kan karena komedi itu kan semua orang beda-beda ya kan. Ada yang suka satire, ada yang suka eh, frontal gitu kan, ada yang suka dengan yang tradisional gitu kan, yang slapstick gitu-gitu kan. Jujur menurutku Zenkaiger itu
ada slapsticknya, ada satire dan segala macam. Jadi menurutku lebih lucu aja. Bahkan kalau kita bandingin secara lucu, menurutku Don Brothers lebih lucu daripada Nick Series. Makanya aku nggak bisa bilang Nick Series favoritku. Cuma untuk cast-nya, aku masih bisa bilang ini menurutku yang terbaik dan favorit untuk cast-nya. Dan salah satu downgrade dari Bob Bumjer juga adalah kostumnya. Ya, ini bukan sebuah perdebatan lah ya. Kalau kostum Gojujar itu mungkin bisa dibilang kostum terjelek untuk Sentai 2020 ke atas. Aku nggak tahu kalau 2010 ke atas, tapi untuk 2020 ke atas udah pasti jadi dibilang ini yang terjelek lah. Kiramizer masih oke. Zenkai walaupun robot-robotan, tapi menurutku yang Zenkaiser terus Kaiser sama Battle Cheese. Pokoknya si Stacy lah, si Stacy itu menurutku masih oke, bagus banget. Don Brothers walaupun dua CGI, tapi dari Saru, terus Oni dan Don Momotaro bagus banget. King Ozer, eh, kita harus debat apakah kostum King Ozer itu lebih jelek daripada Bum Bum Jar. Bahkan Gojujar kostumnya itu bisa lebih bagus. Tapi kalau nanya aku, favorit mana untuk kostum? King Ozer itu favoritku untuk kostum teman-teman. Nah, dan walaupun kostumnya Bum Bum Jar itu menurutku yang terjelek, but power up Bum Bum Jar adalah power up terbaik di 2020 ke atas. Ya, champion Bum Bum Jar itu menurut salah satu power up terbaik teman-teman. Yaitu power up yang fungsinya oke, looks-nya oke, dan so simple. Cuman jaket doang, tapi itu nambah kekerenan dari Bum Bum Jar teman-teman. Bum Bum Jar itu menurutku jadi lebih keren ketika mereka menjadi champion Bum Bum Jar dengan jaketnya. Walaupun helmetnya ya masih gitu, tapi aku nggak tahu kenapa pas mereka pakai mode champion Bum Bum Jar, they just look cooler teman-teman ya. Nah, untuk karakter kita mulai lah. Nah, karena aku bilang tadi ada ranking karakter. Nah, ada 6 ya. Untuk karakter favoritku, untuk ini yang sentanya ya atau rangernya ya. Ya, masa kalian tanya lah yang ada di atas itu ini Homura Sakigot teman-teman ya. The man himself gitu. Aku bisa bikin statement mungkin Six Ranger terbaik di Rewa. Eh, dia inilah dia compete dengan Spider Komonos. Cuma menurutku ya ini salah satu yang mungkin nggak yang terbaik tapi salah satu yang terbaik lah ya mungkin. Ya mungkin menurut banyak orang sih Spider Komonos dan I love Spider Komonos too, but this is the reason kenapa yang di sini tuh Bun Violet bukan Spider Komonos. Cuman ya dia bisa dibilang dia kalau menurutku terbaik, cuman ya aku akan bilang salah satu yang terbaik lah ya. Nah gitu bro. Nah untuk yang kedua itu adalah uh, Joe Akusei atau Bun Black teman-teman ya. Itu Boom Black atau Shicho Akusei itu adalah ibarat dari MC Shonen dapat live action. MC Shonen ketika masuk ke dalam Super Sentai teman-teman ya. Keren banget. Mantap banget. Dia dicintai semua orang di di daerahnya karena dia kan polisi gitu kan. Terus dia itu kayak polisi polisi yang masih pangkatnya rendah teman-teman yang patroli dan ada satu daerah yang dimana tempat dia patroli itu dia suka sama dia. I love it man. I love Joe as the character. Selain terus yang nomor tiga adalah udah jelas Mira Shifto teman-teman ya. One of the best female ranger atau female sentai yang compete dengan Himenoran teman-teman ya menurutku. Kalau menurutku apakah untuk female sentai 2020 ke atas apa Mira terbaik? Aku bisa bilang aku uh, bisa bilang iya bisa bilang enggak karena aku juga I love Himenoran alias Kamakiri Oger teman-teman. Tapi kalau suruh milih, aku tetap milih
Kamakiri Oger. Jadi aku bisa bilang ya Mira mungkin kalau karakternya bisa lebih eh, gimana ya? Mira itu masa menurutku yang bikin kenapa Himono lebih keren. Mira itu agak too goofy buat aku. Ya, karena karakternya itu lumayan goofy. Cuman ya, goofy-nya itu menurutku yang salah satu yang buat dia jadi female center terbaik. Cuma kalau kita bandingin dengan yang ada goofy-nya tapi cool tuh alias Himenoran, ya Himenoran tetap yang terbaik untuk female center teman. Yang ketiga adalah Onisista. Jadi untuk female Sentai favorit itu 2020 ke atas ya. Itu ada Kamakyoja, Bunping dan juga Onisista. Lalu berikutnya ada Gemba Break. Eh, ya Gemba Break. Benar ya? Oh ya Gemba Break. Aku lupa. Itu kan kalau salah Gemba Break itu nama samaran ya kan. Tapi Gemba itu juga salah satu karakter yang aku suka ya. Dia kan ada di empat besar ya temennya. Jadi sebenarnya dia ada di tiga terbawah, cuman dibandingkan dua orang yang di bawahnya, menurutku aku lebih suka Gemba. Dan menurutku yang bikin Gemba ini, kalian tahu kan, part atau lab ketiga dari Bumbunja itu tuh adalah part atau lab khusus Gemba. Di situ, karena Gemba itu benar-benar dikulik sebagai seorang pangeran dari planet yang udah dikuasain atau dihancurkan oleh Assyrian. Aku lupa, sampai sekarang pun dia kuasai doang. Di situ, karakter Gemba itu tuh kayak peringkatnya skyrocket di aku, tapi juga agak lumayan turun. Jadi akhirnya itu membuat karakter Gemba itu yang awalnya di sini itu kayak naik ke sini tapi tiba-tiba turun lagi nih. Jadi ya kita dapat momen di mana Gemba tuh kayak kok gini sih ngeselin gini ini itu tapi buat itu juga kita dapat full ya kita dapat full ini ya apa karakter aslinya Gemba itu seperti apa dan I love it gitu loh. Aku juga suka di mana interaksi Sakito dengan Gemba di lab ketiga ini teman dan juga tentu saja dengan si Akira alias interaksi dia dengan Akira alias Tokyo Rokugo teman-teman. Kita akan sampai ke situ nanti ya. Berikutnya berikutnya adalah Taya. Itu karakter kelima. Ya, Taya itu adalah Red Sentai yang keren. Cuma menurutku Taya karakternya terlalu kaku. Sometimes karakter Taya itu adalah karakter yang gimana menurutku itu tergantung penulis episodenya. Karena kadang karena kadang ya karakter Taya itu bisa dibikin se goofy atau se ekspresif karakter lain tapi kadang juga karakternya itu kayak kartus karton teman-teman datar ya jadi kayak ya sayang banget menurutku karena Taya ini dia bisa jadi salah satu red yang gue suka cuman depends on episode masalahnya karakternya dan yang terakhir ya Tashiro teman-teman atau Meita Ishiro ya Tashiro itu kayak nama julukannya dia ya dia least favorite karakter teman-teman bukan karena dia jelek cuman karakter lainnya terlalu bagus menurutku dan ya memang dia karakter yang paling kayak di arc terakhir di mana dia berkhianat itu jujur menurutku agak anes sebenarnya penting penting di mana arc Ishiro itu apa dia berkhianat gitu kan terus ternyata dia itu rencananya Taiya segala macamnya cuman eksekusinya menurutku pertama agak kurang kedua mungkin terburu-buru kali ya nah kita akan sampai di sana nanti berikutnya untuk antagonis untuk pemeran pendukungnya gimana? Oke, pemeran pendukung aku bisa bilang oke dan hmm, lumayan lah, lumayan lah. Kalau kita bandingin dengan cast pendukung lainnya yang di luar dari 6 sentai utamanya, menurutku sih yang terbaik tetap oke. Kita pikir dulu ya teman-teman ya.
Dia mungkin ada di bawah King Ojar. Hmm. Menurutku untuk karakter pendukung terbaik sejauh ini ada di King Ojar teman-teman ya, karena dia punya Rakles. Rakles itu menurut salah satu top tier karakter juga ya teman-teman, Rakles. Jadi menurutku pertama itu King Ojar. Untuk ini untuk karakter pendukung di luar dari sentai utama, 6 sentai utama teman-teman ya. Yang pertama mungkin King Ojar teman. Yang kedua Kira Major menurutku juga karakter pendukungnya bagus, itu ada Hakata Minami sama si princess-nya kan. Itu juga bagus. Mungkin aku akan kasih ke ketiga ya teman-teman ya. Ya, Bom Bom Jernih bisa ada di peringkat ketiga. Dulunya di bawahnya lagi ada Zenkaiger, di bawahnya lagi itu ada Dan Brothers. Untuk Gojuger aku belum nonton sampai tamat, jadi nggak bisa ranking ya. Tapi menurutku kalau untuk karakter pendukung Dan Brothers itu yang paling weak menurutku. Ya, ya, ya aku nggak mau ngitung para Noto dari Sononi dan Sonoja itu masuk ke karakter pendukung teman-teman ya, karena mereka sampai sepertengah akhir itu tetap jadi kayak semacam rival or antagonis. Mereka tuh baru bener-bener join sisinya Don Brothers itu kayak seperempat akhir. Jadi aku bilang kayak ya, mereka nggak masukin jadi pendukung. Kalau Rakles kan dia mulai dari setengah itu udah masuk ke dalam pemeran pendukung. Tapi gak cuma Rakles, para apa attendant atau pelayan dari raja-rajanya itu juga karakternya menurutku menyenangkan sekali untuk King Roger itu. Makanya aku bilang King Roger itu untuk set karakternya itu peringkat pertama. Nah ini kan peringkat ketiga kan menurutku. Itu kita punya Bundurio Bunderas, kita punya Bun Diesel dan juga Shirabe teman-temannya. Well, technically kita juga punya ISA dan juga mentornya Taya, walaupun di arc terakhir mereka membelot jadi antagonis. Ya, tapi ini yang sering muncul aja yang aku hitung ya. Oke, kalau kita suruh kalau disuruh milih siapa pegang pertama dari karakter sampingan, yang jelas kayaknya warna apa yang di atas ini? Ya, warna violet. Yun Diesel is the guy. Habis itu Gundori Beneras dan Shirabe teman-temannya. Ya, Shirabe itu adalah the potential woman. Ya, intinya Shirabe itu adalah potential woman di Bumjer. Ya, mungkin kita nggak usah banyak komentar aja lah ya. Kita akan langsung ke villainnya teman gitu. Kita punya Hashirian. Apakah Shirian villain terbaik? Nah, I don't think so. Eh, itu siapa? Villain di King Ojar itu Bagnarak eksis teman-teman ya. Dan ya, Bagnarak lebih bagus daripada Fraxia Dagdat ya. Bagnarak is more fun daripada Fraxia Dagdat. Jadi untuk villain menurutku Bagnarak tetap yang terbaik ya. Dengan Desnarak ya. Hmm, Desnarak. Wah, I love it. Mungkin dan Brothers kan aku bikin Noto ke antagonis kan. Jadi Noto juga bad sesiran menurutku teman-teman Noto ya. Sononi dan Sonoza itu menurutku lebih bagus daripada ini. Jadi mungkin ini ada di peringkat tiga lagi kali ya. Ya di peringkat tiga lagi ya. Ya di peringkat tiga ya. Mungkin peringkat pertama Noto, Bagnarak baru ini, terus Dark dan lainnya. Spesifik ya King Oger aku bilang Bagnarak ya, bukan si Dark Death dan lain-lainnya itu ya. Bullshit banget tuh anjir. Cuman menang kuat doang, karakternya kurang. Oke, kita mulai dari si gunnya dulu ya teman-teman ya. Si karakter komedi alias kita bisa bilang Tim Rocket dari Bum Bum Jer. Kita punya Deketorat, kita punya Itasha dan punya Yurukar. Ya, mereka karakternya yang udah gitu aja. The potential villain teman-teman ya. Udah, kita lupakan. Terus kita akan langsung ke musuh-musuhnya tiap part teman-teman ya, tiap lab.
Pertama, kita punya pertama kita punya Matrix, lap kedua kita punya Kallenborg, dan lap ketiga kita punya Distress. Siapa yang terbaik? Of course, Matrix yang terbaik teman-teman. Ya, berikutnya ada Distress dan Kallenborg. Jujur, kenapa Kallenborg yang terakhir? Karena dan ini juga salah satu yang membuat kenapa Nis menurut gue menjadi bukan senjata terbaik adalah lap 2. Arc-nya Kallenborg itu adalah arc terpanjangnya Bum Bumjer dan itu adalah arc terbosannya Bum Bumjer. What can I say? Dan untuk arc ketiga kita mengulik-ulik soal Gemba, but menurutku tetap arc terbaik itu ada di arc pertama. Di arc pertama, arc ketiga, dan arc kedua teman-temannya. Final Lap itu kan ku pisahin karena Final Lap punya dua part yang berbeda teman-temannya. Lalu di Final Lap kita punya uh, Grandorix dan juga Wild Goose Spinder. Ya, mereka berdua adalah the potential villain teman-temannya. Lagi-lagi, ya, Bubunjir itu the potential series yang memiliki banyak potensial teman-temannya. Mereka punya potential Red Ranger, potential villain, hampir banyak banget potential villainnya, dan juga potential side character. Ya, terlalu banyak potensial yang jujur hanya jadi potensi saja. Untuk kayak sebenarnya ya aku lupa bilang ISA juga lumayan potensial temennya. Aku buat inget ya. Nah, kenapa menurutku ISA itu potensial? Karena ya kan udah sendiri lah ya. Kita akan bahas sisiriannya aja sebagai main villainnya temennya. Kenapa aku bilang kayak Weritus Pintu dan Grand Prix itu gak bisa aku bilang potensial villain? Karena mereka berdua itu auranya dapat, aura villainnya dapat. Pas mereka pertama kali debut, pertama kali gelut melawan Bumbuzer, auranya dapat dan apa ya, mencekamnya dapat gitu loh. Dan mereka tuh punya job yang susah karena mereka muncul setelah Dagdet Durjardin teman-temannya. Banyak orang bilang Dagdet Durjardin adalah villain terbaik, but buat gue just not better gitu kan. Cuman ya mereka keluar setelah Desnarak dan juga Dagdet teman-teman ya. Dimana bisa di arguably the best villain Sentai untuk saat ini. Jadi mereka berdua ini kayak bahkan semua Hashirian itu kayak mau mengencourage kesan menyeramkannya itu harus kok itu harus mikir banget dan menurutku mereka nail it teman-temannya kecuali kanan board dan Disrace kanan board dan Disrace disappointment tapi yang lain oke okay, gitu kan. Kenapa menurutku Gunrix dan Wild Spinner ini lumayan waste potensial karena mereka dikatakan di satu episode yang sama itu part terakhir. Nah, part terakhir atau final lap adalah the potential arc. Ya, so many potential arc teman-teman, so many potential di ini di bumi tidak potential series. Kenapa aku bilang arc final lap ini adalah potential arc teman-teman? Karena separuh awalnya tidur aja, separuh ke akhir yes itu punya white for gitu kan. Itu yang kutunggu-tunggu dari Bumbunjar arc terakhir teman-teman. Karena aku arc terakhir itu ada 10 apa 8 episode. Tengah awalnya itu aku bisa bilang hampir filler teman-temannya. Dan uh, mulai banget kerasa final arc itu setelah Ishiro berkhianat kalau nggak salah. Setelah Ishiro berkhianat itu baru itu Spinder datang ke Bumjernya langsung dan ngebunuh Bundorio. Seingat gue gitu namanya. Seingat gue Chashiro dulu baru Bundorio mati. Nah, intinya pas waktu itu peaknya dimulai. Tapi itu udah setengah cerita ke akhir. Ya akhirnya ngebuat ceritanya yang harusnya bagus teman-teman ya. Jadi biasa aja. Akhirnya ini menurutku akhir-akhir ini kalau
Grand Rix dan Wild Spinder dipisah pertarungannya bisa lebih epic. Kenapa gue bilang gitu? Karena menurutku Grand Rix ini benar-benar di set karakternya dibuat sebagai rivalnya Ishiro. Mereka itu kayak ibaratnya uh, two side of one coin, teman-teman. Itulah pokoknya mereka itu uh, koin dengan dua sisi yang berbeda gitulah intinya. Ishiro sama Grand Rix. Ini yang gue dapat dari interaksi mereka di final episode dimana fight-nya mereka berdua. Itu bisa banget bikin rivalitas teman-teman ya, antara Ishiro dan Grand Rix. Menurut gue ini sangat amat bisa banget, dan Baldo Spinder ini bisa banget jadi final boss yang bagus banget, cuman final fight-nya ya intinya final lap ini agak mengecewakan, cuman masih ada bagusnya teman. Maksudku cuma bagus, cuman karena sebagus itu ini bisa lebih baik ibaratnya menurutku untuk lap terakhir. Dan ini juga salah satu menurutku hal terbaik dari Boom Boom Jar adalah collaboration mereka. Mereka ada collab dengan tiga Sentai. Kita ada Go On Jar, Tokyo Jar, dan juga Kokaiger. Kita punya Go On Red, aktornya balik juga gitu kan. Dan kita juga punya Gokai Blue, aktornya balik. Dan kita punya Tokyo Jar. Menurutku ya, kolaborasi terbaik itu adalah kolaborasi dengan Tokyo Jar, teman-teman. Di mana kita bisa mendapat interaksi antara Gimba dan Akira, yang dimana cerita mereka itu hampir mirip. Karena mereka tuh sama-sama orange dan sama-sama bukan manusia. Cuma bedanya Akira ini lebih ke dia mantan musuh. Kalau Gemba itu dia kayak terobsesi dengan balas dendam, ibaratnya gitu. Yang terbaik adalah Raito balik, teman-teman. Oh my god. Itu scene terbaik sih, Raito balik itu. Oke, okay. Berikutnya adalah sengaja ke experience-ku nonton Bumjer, teman-teman. Gimana? Untuk experience-ku sendiri nonton Bumjer secara mingguan itu sangat amat menyenangkan. Ya, benar. Sangat amat menyenangkan. Dan aku bisa berpendapat berbeda dengan Ultraman Arc. Di mana aku bilang Ultraman Arc itu adalah series yang kalau kalian nonton secara maraton, kalian akan ngantuk. Tapi Boom Boom Jar, bisa bilang kalian bisa maraton nonton Boom Boom Jar. Kecuali mungkin lab 2-nya. Jujur lab 2-nya emang lab terbanyak episode-nya, dan yang menurutku yang paling tenggak banget lah ya, arc kedua atau lab keduanya itu. Jadi mungkin menurutku kalau kalian pengen nonton Boom Boom Jar, saat terbaikku adalah kalian maraton arc pertama, lab pertama itu arc Matrix, terus kalian cicil arc-nya Cannonball, baru setelah arc Cannonball tamat, kalian bisa langsung gas aja dari Distress sampai ke lab terakhir. Dan menurutku itu adalah salah satu experience baik ya. Karena menurutku kalau kalian nonton maraton untuk Cannonball itu, kalian pasti bakal ngantuk, teman-teman. Percaya sama aku, karena itulah jelek banget. Ya, ya gitu lah teman, saran dariku. Dan itu dulu buat dan itu dulu untuk buka review dari Bakugan Sentai Bubunja. Teman-teman, gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah ya. Dan ini masih konten yang uh, aku buat lagi dari awal namanya. Mungkin untuk bukan review berikut-berikutnya bakal lebih sempurna daripada ini dan yang sebelumnya itu teman arc. But ya, gak apa-apa lah ya. Sedikit demi sedikit lama. Oke, sekian dari aku. Kita kembali lagi di next video. Bye.